Hai guys, hari ini hari Senin tanggal 30 September 2024 dan hari ini tuh udah jam 3-an ya. Udah jam 3-an lebih mungkin saat aku klik video ini dan saat aku memulai video ini maksudnya. Tadinya aku tuh udah mau tidur tapi tiba-tiba aku random ngebuka Instagram dan terbukalah salah satu orang yang gak aku kenal. Awalnya aku melihat oh iya dia berprestasi dan dia juga talentanya sangat bagus. Lalu nggak sengaja aku membuka postingan yang lain gitu, dan di situ dia memposting tentang bahwa dia ada gangguan kesehatan mental dan dia sudah berkonsultasi dan dia menunjukkan hasilnya yang dia dapat dari dokter, dan itu juga di rumah sakit yang lumayan besar di Jakarta ya. Yang menjadi perhatian aku adalah aku pikir itu mungkin hanya suatu kebetulan ya yang di lingkungan aku gitu, karena beberapa waktu kemarin aku juga baru aja bercerita dan juga berbagi kisah dengan teman-teman aku di mana mereka juga mengalami gangguan mental, dan sebagian dari mereka bahkan ada yang justru kesakitan mentalnya mereka ini ditambah lagi oleh keluarga yang tidak mempercayai bahwa mereka itu sakit mental, bahkan dibilang jangan dilebay-lebayin gitu, jangan berlebihan gitu. Dan itu membuat mereka semakin menjadi gitu, padahal mereka tuh bisa membuktikan dengan nih aku udah periksa ke dokter loh, seperti ini hasilnya gitu. Jadi bukan karena mereka lebay, bukan karena apa, tapi mereka ngerasain gitu, walaupun mungkin terlihat sama orang lain di sekitarnya bahwa mereka itu sebenarnya baik-baik aja dan apa yang mereka alami itu hal yang biasa. Semakin kesini juga aku melihat banyak banget anak-anak muda zaman sekarang, kalau boleh kita bilang itu milenial dan Gen Z ya. Nah, mereka mulai speak up. Nah, aku nggak tahu nih dari gen yang mana dulu nih yang lebih dahulu mendeklarasikan kesehatan mental itu sekarang itu dipublikasikan. Yang aku ingat itu cuman pada saat Marshanda ya. Marshanda habis persoalannya Marshanda itu booming gitu, kesininya semakin banyak lagi orang yang speak up tentang kesehatan mentalnya mereka. Entah tujuannya apa, aku kurang tahu. Yang pastinya mereka punya alasannya masing-masing. Ada juga mungkin yang ingin mengingatkan sesama gitu. Jadi kalau misalnya punya kriteria yang sama seperti mereka atau ciri-ciri yang sama seperti yang mereka alamin, mungkin ada baiknya untuk langsung ke dokter gitu, menemui orang yang profesional untuk menangani mereka sebelum menjadi lebih parah lagi. Mungkin itu salah satu alasannya. Terus yang kedua, ini menurut aku ya, yang kedua mungkin mereka juga ingin mewanti-wanti supaya orang-orang di sekitar mereka yang mengenal mereka itu bisa mungkin bukan berhati-hati ya, tapi mungkin lebih ke memahami suatu waktu kalau misalnya penyakit mental itu kambuh gitu. Jadi orang-orang di sekitarnya mereka harap bersiap-siap gitu, atau setidaknya sudah paham bahwa oh iya mungkin lagi kambuh yang seperti itu. Alasan lainnya aku belum tahu, apa karena ikut-ikutan tren atau mungkin karena apa ya, ya nah itulah, aku nggak tahu, aku nggak bisa menemukan alasan lainnya, belum menemukan alasan lainnya mengapa zaman sekarang orang-orang lebih senang, aku nggak tahu lebih senang atau mungkin kayak lebih terbuka ke publik daripada orang-orang zaman dulu. Mungkin dari dulu juga sudah banyak orang-orang yang terkena penyakit mental gitu, tapi mungkin mereka lebih memilih untuk menyimpan, diam, karena takut, karena malu ya kan. Kalau dulu kan penyakit mental itu kan dikiranya kan gila ya gitu, tapi menurut aku enggak sih, selagi kita, apalagi kalau misalnya sekarang itu banyak banget yang sadar akan kesehatan mentalnya dan mereka pergi menemui orang yang profesional untuk mendampingi mereka gitu, bagaimana caranya untuk mereka sembuh gitu.
karena aku sendiri juga belum pernah melihat orang yang begitu penyakit mentalnya kambuh, dan aku berada di sekitaran mereka itu aku belum pernah, jadi aku tidak tahu bagaimana kondisi mereka saat itu. Aku cuma dengar cerita katanya mereka sampai dengan ingin mengakhiri hidupnya sendiri gitu, dan marah-marah gitu. Ada juga yang istilahnya nangis-nangis gitu, tergantung dari orangnya masing-masing gitu, karena setiap orang beda-beda. Ada yang cuman sekedar mungkin tidak mengakhiri hidupnya, tapi seperti menyakiti dirinya sendiri, tapi mereka katanya tidak sadar melakukan hal itu gitu. Tahu-tahu udah luka, tahu-tahu sudah ada yang berdarah gitu dari bagian tubuhnya mereka gitu. Salah satunya kemarin tuh kata teman aku, ciri-cirinya adalah dia suka garuk-garuk kepala sampai berdarah gitu, dan juga kayak pipi gitu menggaruk-garuk, akne, apa namanya, aduh lupa lagi, jerawat. Nah, jerawat yang ada di pipi gitu sampai berdarah-darah yang seperti itu, katanya itu juga termasuk salah satu dari bentuk depresi. Kalau aku sendiri, aku juga ngejalanin naik turunnya kehidupan, dan aku alhamdulillah ya, mungkin aku merasa menjadi orang yang beruntung. Sampai sekarang aku belum pernah menemui profesional untuk bertanya tentang kesehatan mentalku, tapi sejauh ini aku merasa aku baik-baik saja. Walaupun aku juga ngejalanin kayak yang tiba-tiba mau nangis, terus tiba-tiba aku mau marah gitu. Ada perasaan itu, ada gitu. Terus apalagi ya, yang dan juga aku pernah sakit ya. Dulu aku pernah sakit, aku kehilangan suaraku selama 1 tahun gitu, dan itu aku udah cek ke rumah sakit tapi nggak ditemuin penyakitnya, dan tidak ada gangguan di pita suaraku sama sekali. Dan itu sudah dimasukkan kamera dari hidung, bahkan dari tenggorokan, sudah dimasukin alat yang berbeda-beda untuk melihat kondisi di dalam dari tenggorokan aku, dan tidak ada apa-apa. Bahkan terakhir kemarin di awal bulan Mei ya kalau nggak salah, sekitar bulan Mei, itu aku batuknya itu sampai lebih dari 1 bulan, dan sampai aku diperiksa di dokter, dicek, siapa tahu aku ada TBC atau gimana, tapi ternyata tidak ada. Setelah di ronsen tidak ada, bersih karena aku tidak merokok, dan aku juga alkohol juga tidak gitu, semuanya clean ya. Dari dokter tuh udah clean, tapi setelah dikasih bermacam-macam obat, bahkan obat herbal udah aku coba juga, dan itu tidak berhasil. Kalau kata teman aku, itu juga aku dengar dari mereka yang sudah pernah berkonsultasi dengan orang yang profesional, itu bisa jadi adalah salah satu bagian dari depresinya aku. Jadi menyerang ke kesehatan aku gitu. Jadi secara medis tidak terlihat gitu, tapi mungkin karena mental tadi ya, karena mentalnya tadi lagi sakit gitu, jadi berpengaruh ke kesehatan aku itu gitu. Terus kalau untuk mengakhiri hidup, aku kayaknya nggak deh gitu. Dulu pernah sih sekali gitu, rasanya tuh pengen mati aja gitu ya kan, pengen mati aja, tapi nggak pernah sampai percobaan bunuh diri, tuh nggak ada gitu. Rasa itu ada gitu, tapi aku tuh orang yang cepat untuk melakukan sesuatu yang buruk atau apa gitu, aku pasti ingat lagi ibuku gitu. Aku akan ingat satu-satunya hal yang menjaga aku untuk tetap waras, sepertinya ya, untuk tetap waras dan bertahan hidup itu kayaknya cuman ibuku. Setiap kali aku ingat ibuku, maka pikiran-pikiran negatif yang ingin aku lakukan, terutama yang akan berakibat buruk untuk diriku, itu biasanya langsung hilang gitu, hilang dan balik lagi kayak semangat, enggak, aku nggak boleh seperti ini gitu. Setiap kali aku ingat ibuku, ketika aku dalam keadaan terpuruk seperti apapun, pasti
akhirnya oh nggak bisa begini, aku harus semangat lagi, nggak bisa gitu, nggak bisa. Dan aku memang orang yang tipe lebih menyalahkan diriku sendiri daripada menyalahkan orang lain dan daripada menyalahkan keadaan gitu. Apalagi ya, ya mungkin itu jauh lebih baik ya daripada menyalahkan sekitar kita gitu. Aku lebih memilih menyalahkan diri aku sendiri. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupku, misalnya aku salah mengambil keputusan, dan juga aku misalnya salah memilih teman atau memilih circle gitu, yang balik lagi yang aku salahkan adalah diriku gitu. Jadi dan kenapa tadi aku pengen banget cerita soal ini, karena ternyata bukan cuman hanya orang-orang di sekelilingku yang merasakan gangguan mental, bukan 1-2 orang, dan ternyata di luar sana bahkan orang yang gak aku kenal pun, orang yang secara random real random, aku nggak sengaja buka Instagram dan ternyata ada postingan tentang penyakit mental juga. Itu artinya di zaman sekarang udah banyak banget banyak banget peristiwa seperti ini yang mungkin semakin majunya kehidupan, jadi semakin banyak tekanan ya gitu. Jadi ya aku cuman berharap teman-teman aku, entah siapapun yang melihat video ini, mudah-mudahan kalian selalu kuat. Bukan kalian aja, tapi semoga kita selalu kuat apapun masalah yang sedang kita hadapin. Mudah-mudahan Tuhan selalu kasih jalannya dan Tuhan selalu bimbing kita untuk jadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya. Aku mungkin nggak bisa ngerasain apa yang kalian rasain, tapi aku mengerti bahwa hidup ini nggak mudah, karena aku juga merasakan naik turunnya kehidupan, yang seperti roller coaster itu juga aku rasakan. Tapi mudah-mudahan kita semua masih tetap bisa berpikir dengan jernih, jangan sampai menyakiti diri kalian sendiri, apalagi kalian sampai berpikir untuk mengakhiri hidup kalian. Ingat, sayangi diri kalian. Hidup ini cuma satu kali dan dunia ini indah. Jadi jangan lupa bahagia guys. Okay, see you.